Apakah kita orang yang berbudi, diberkati Allah? Apakah kita ingat semua berkat Allah dan memuliakan Allah dengan persembahan-persembahan kita? Yang ketiga, persembahan dan juga perpuluhan adalah ungkapan cinta kasih kita kepada Sang Pemberi, pemilik segala sesuatu. Marilah kembali ke kitab Tawarikh. Dalam pasal 29, Daud bersaksi. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Saya akan membacakan buat saudara sekalian ayat yang pertama bahkan sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 1 dan 2 saya baca dengan ringkas. Daud berkata kepada jemaat tersebut, Salomo anakku dipilih Allah untuk membangun bait Allah. Kedua, dengan segenap kemampuanku, kata Daud, aku telah menyediakan. Jadi dia menggalang suatu gerakan, mengumpulkan dana dan persembahan-persembahan untuk mengumpulkan bahan pembangunan bait Allah tersebut. Dengan segenap kemampuan dia lakukan. Ayat ketiga sampai dengan 5 saya bacakan. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi dia bukan cuma memimpin gerakan penggalangan dana dan pengumpulan persembahan, tapi dia juga memberikan dari miliknya sendiri. Bukan cuma suruh orang lain, perintahkan orang dengan wewenangnya sebagai raja supaya orang rakyat mempersembahkan, tapi Daud berkata, aku sendiri juga memberikan. Karena apa? Karena aku mengasihi Allah dan rumah Allahku. Dia mempersembahkan 3.000 talenta emas dari Ofir, 7.000 talenta perak murni untuk menyalur dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan seterusnya, perak untuk barang-barang perak dan seterusnya. Baru setelah itu Daud berkata, siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Jadi saudara-saudara, kita tidak mungkin memberi kepada Tuhan dengan benar, dengan layak, memberikan perpuluhan atau persembahan-persembahan kalau cinta kasih kita kepada Tuhan itu minim atau tidak ada. Kalau kita cuma kepingin mendapat, tapi tidak ada kasih yang suka memberi. Bahasa Indonesia untuk kasih itu bagus. Kadang-kadang kita berkata, aku kasih kepadamu. Itu bahasa slang Jakarta. Artinya apa? Aku berikan. Kasih tidak mungkin tidak memberi. Kita bisa memberi meskipun tidak ada kasih, tapi tidak mungkin tidak memberi kalau kita memiliki kasih. Betul? Kalau ada pengemis, orang kusta datang menyodorkan tangannya yang sudah buntung, yang bernanah, yang borokan, yang busuk itu pada kita minta-minta, kalau kita memberi, apa karena kita mencintai dia? No, kita memberi karena kita tidak mau dia lama-lama di depan kita. Kita memberi supaya dia cepat pergi. Betul. Kita memberikan pun dengan tidak mau menyentuh tangan yang kusta. Kita menjatuhkan uang kita ke dalam tangannya atau ke topinya atau ke lantai. Tidak ada kasih. Bahkan tidak ada rasa kasihan juga barangkali. Tetapi kalau kita bilang kita mengasihi, kita tidak mungkin tidak memberi. Seorang ibu tidak mungkin tidak memberi kepada anaknya, sebab dia mempunyai kasih. Betul? Kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita tidak memberi, itu nonsens. Kita bisa memberi, tapi hati kita tidak mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, kita memberi. Oleh sebab itu Paulus berkata, bukan hartamu yang aku cari, tapi hatimu. Karena kalau engkau memberikan hatimu, hartamu akan ikut. Engkau memberikan harta, tapi hatimu tidak ikut, grundel-grundel di belakang, terus jengkel-jengkel dan rasa tidak senang. Buat apa? Tuhan pun tidak berkenan.
Betul. Tapi kalau orang mengasihi, dia suka memberi. Dan dia memberi seperti kata Daud, aku memberikan tambahan, ekstra. Menarik istilah tambahan ini, saudara-saudara. Kalau kita buka perjanjian baru, apakah ada peraturan mengenai perpuluhan di dalam perjanjian baru? Saya beritahukan kepada saudara, perjanjian baru tidak memerintahkan perpuluhan kepada kita. Loh, kalau gitu nggak usah jalankan perpuluhan lagi. Sebab Alkitab perjanjian baru itu kan yang menyempurnakan semua perjanjian lama. Perjanjian baru tidak mengatakan tentang perpuluhan. Dalam arti tidak menekankan, tidak mengharuskan perpuluhan. Mengapa kita memberikan perpuluhan sekarang? Paulus hanya berkata begini, biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Barang siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Tapi barang siapa yang menabur banyak, dia pun akan menuai banyak. Apa maksud Paulus? Saudara-saudara, kalau dalam perjanjian lama, di dalam zaman Taurat, semua diatur dengan undang-undang, dengan hukum dan peraturan-peraturan. Harus begini, harus sekian, harus begitu ketat. Itu zaman Taurat. Perjanjian baru zaman apa? Zaman apa? Zaman anugerah. Oke? Zaman limpah-limpah Allah berikan berkat. Dia sudah mati buat kita pada waktu kita belum mengenal dia. Yesus sudah mati bagi saya dan saudara sebelum kita menyembah dia. Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Bahkan ketika kita masih mengkhianat, memberontak, menghujat dia sekalipun. Apakah itu bukan suatu berkat yang limpah? Oke? Bila berkat itu limpah, tidak menghitung jasa kita. Berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat berkata, lakukanlah semua ini, maka kamu akan hidup. Kalau kamu tidak taat, kutuk akan turun kepadamu. Di dalam perjanjian baru, sebelum kita bahkan mengenal dia, sebelum kita melakukan secuil pun kebenaran Alkitab, Allah sudah memberikan anugerah keselamatan disediakan di kayu salib. Tunggu waktu kita membuka hati, anugerah itu sudah nantikan lama untuk dicurahkan bagi kita. Anak hilang itu masih di kandang babi, belum sadarkan dosanya. Bapa setiap hari sudah menanti dengan air mata, menunggu kapan anakku kembali. Itu anugerah. Di dalam perjanjian baru, berkat itu luar biasa. Apakah kita masih berhitungan kepada Allah? 1/10, cuma 1/10, gak lebih, gak kurang. Kalau kurang, aku dimurkai. Kalau lebih, itu gak perlu. Karena aku sudah penuhi peraturan. Orang yang masih seperti itu di dalam zaman perjanjian baru tidak mengerti anugerah Allah yang limpah. Oleh sebab itu perjanjian baru tidak menekankan perpuluhan. Sebab apa saudara? Saya dan saudara sudah terima limpah-limpah anugerah Allah. Kita bahkan wajarnya memberi lebih dari 1/10. Amin saudara-saudara. Amin. Bukan malah 1/10 pun tidak, malah masih kurang. Lalu berhitungan kepada Tuhan. Ada yang sudah memberi 1/10 kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi dia bilang, oleh sebab itu aku tidak usah berikan kolektor lagi, aku sudah berikan 1/10. Dia tidak mengerti kebenaran anugerah yang limpah. Allah memberi limpah. Kita memberikan 2/10 pun tidak apa, 3/10 pun tidak kurang-kurang. Saudara pernah mendengar, saya ulangi lagi, kesaksian Colgate, William Colgate. Itu orang yang kemudian namanya menjadi merek pasta gigi dan pabrik yang besar. Colgate mulanya adalah seorang yang miskin. Anak